Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Putri Rahayu akan menjelaskan 9 materi dari mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang dikerjakan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam strategi pembelajaran itu memerlukan keterlibatan antara guru dan peserta didik untuk mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Nah, artinya guru menyampaikan materi secara langsung di dalam suatu ruangan secara terstruktur atau tersusun gitu. Nah, kalau yang kedua itu strategi pembelajaran tak langsung. Peserta didik ini dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Nah, guru berperan dalam menciptakan inovasi baru dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melibatkan gambar dalam menuntaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada strategi pembelajaran empirik. Nah, di sini proses belajar yang berpusat pada peserta didik itu lebih ke aktivitas pada peserta didiknya. Nah, yang kelima itu ada strategi pembelajaran mandiri. Nah, ini bisa secara individu maupun kelompok yang dilakukan di luar proses pembelajaran seperti mengamati video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, selanjutnya itu ada komponen strategi pembelajaran. Itu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu guru. Nah, guru ini menjadi pelaku utama dan penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peserta didik, merupakan komponen yang melakukan kegiatan pembelajaran untuk menambah ilmu atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Yang ketiga itu ada tujuan. Nah, di sini tujuannya ini untuk menjadi dasar dari terjadinya proses pembelajaran. Yang keempat ada bahan pelajaran berupa materi yang akan disampaikan pendidik oleh peserta didiknya. Nah, yang kelima itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu dilihat dari komponen yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Yang keenam itu ada metode. Nah, metode itu merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang ketujuh itu ada alat atau sering disebut dengan media. Nah, ini media sebagai pembantu dalam proses pembelajaran. Nah, yang ke-8 itu ada sumber pelajaran. Nah, itu merupakan bahan pelajaran yang akan kita ambil. Nah, sumbernya dari mana nih? Yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada materi prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip ini ada 7. Yang pertama itu individualitas. Nah, ini individualitas itu merupakan perbedaan pada setiap anak seperti dari umurnya, intelijensinya, maupun kesanggupan atau kecepatannya. Yang kedua itu ada lingkungan. Nah, seorang guru itu tuh harus memahami latar belakang lingkungan anak. Mengapa demikian? Karena untuk mempermudah dalam penilaiannya atau akan meningkatkan perkembangan anaknya. Yang ketiga itu ada minat. Nah, minat itu dapat terbentuk dengan pengaruh lingkungan. Jadi saling terkait antara prinsip yang satu dengan yang lain. Yang keempat itu ada aktivitas. Terdapat aktivitas fisik dan non-fisik dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan anak. Yang kelima itu ada motivasi. Nah, anak akan memiliki rasa ingin tahu yang luas dan akan menambah semangat belajarnya dari pujian ataupun juga bisa dari hukuman. Yang keenam itu ada peragaan. Nah, memberikan contoh gerakan di setiap topik tema pembelajaran. Seperti contohnya kita akan mengajarkan anak tentang berwudu. Nah, kita akan mengajarkannya dari awal sampai akhir dan mencontohkan gerakannya. Nah, yang terakhir itu ada korelasi. Nah, korelasi itu menghubungkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya itu terdapat 6 pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran, yaitu tujuannya, aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, dan inspiratif.
Berikutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan teknik pendidik dalam menerapkan kegiatan mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa macam metode pembelajaran, yaitu bercerita, demonstrasi, pemberian tugas, bermain peran, eksperimen, karya wisata, dan proyek. Berikutnya mengenai materi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan alat peraga untuk menyalurkan materi dari pendidik. Nah, contohnya itu bisa berupa boneka tangan, papan pintar, kincir angin, puzzle, dan lain sebagainya. Nah, jika media itu adalah alat, maka model itu berupa rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa model pembelajaran PAUD, yaitu model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, area, dan BCCT atau sekarang disebut dengan pembelajaran sentra. Nah, setiap anak itu memiliki perbedaan kecerdasan jamak. Ada beberapa macam kecerdasan jamak, yaitu kecerdasan linguistik, interpersonal, intrapersonal, terdapat kecerdasan musik atau visual, kecerdasan visual spasial, kecerdasan naturalis, terus kecerdasan kinestetik, kecerdasan logika matematika, dan kecerdasan eksistensial. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.